Salam Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari tim KKN BPM UGM Lendah 2021 akan membahas tentang panduan manajemen keuangan sederhana. Harapan kami panduan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pengelolaan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi akuntansi. Akuntansi itu merupakan kegiatan jasa untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan suatu entitas bisnis. Akuntansi diklasifikasikan atas dasar entitas ekonomi yang menggunakan akuntansi dan para pengguna informasi akuntansi. Akuntansi ini dapat diklasifikasi berdasar pengguna informasinya, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal, yaitu pemilik bisnis dan para kreditor atau pemberi pinjaman. Nah, untuk akuntansi manajemen sendiri ini digunakan untuk kepentingan internal, yaitu kepentingan para manajer. Selanjutnya adalah pengguna akuntansi. Di sini disajikan 4 pengguna akuntansi. Yang pertama adalah pemilik usaha atau bisnis. Pemilik usaha memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana performa dari usaha atau bisnis yang dia kelola. Kemudian yang kedua adalah kreditor atau pemberi pinjaman. Di kreditor ini harus mengetahui kemampuan dari bisnis tersebut dalam mengembalikan pinjaman. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini biasanya berkaitan dengan perpajakan atau administrasi pemerintahan yang lain. Keempat adalah analis dan konsultan keuangan. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini merupakan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam satu periode akuntansi. Periode akuntansi ini biasanya berjalan selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk tahapan yang pertama adalah mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti transaksi, seperti nota penjualan, nota pembelian, atau bukti transaksi yang lain. Selanjutnya, mencatat transaksi tersebut pada buku jurnal atau sering disebut dengan kegiatan menjurnal. Kemudian meringkas dalam buku besar transaksi yang telah dijurnal. Tahapan ini disebut dengan posting. Kemudian melaporkan ringkasan-ringkasan transaksi tersebut pada laporan keuangan. Dalam akuntansi ini dikenal suatu istilah debit dan kredit. Nah, istilah debit dan kredit ini mula-mula diajarkan oleh Luca Pacioli sebagai debito dan kredito. Sisi sebelah kiri disebut sebagai sisi debit dan sisi sebelah kanan merupakan sisi kredit. Prosedur mendebit di sisi kiri dan mengkredit di sisi kanan semata-mata hanyalah kebiasaan atau aturan. Kebiasaan mendebit di sebelah kiri akun dan mengkredit di sisi kanan akun telah dipakai sejak lama, dan aturan semacam ini telah ditetapkan untuk seluruh akun. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian yang terakhir biasanya terdapat catatan atas laporan keuangan tersebut. Kemudian untuk transaksi keuangan, di akuntansi sendiri itu menggunakan sistem berpasangan atau double entry system. Jadi misalnya sebuah bisnis batik mengeluarkan uang dari kas untuk membayar sewa gedung. Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya pengeluaran kas, tapi juga untuk apa kas tersebut dikeluarkan. Contoh lain adalah bisnis batik tersebut berhasil menjual produk batiknya kepada pembeli. Akuntansi tidak hanya mencatat penerimaan kas, tapi juga dari mana kas tersebut diterima. Terdapat beberapa ragam transaksi keuangan, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan pelanggan,
transaksi dengan pemasok, dan terakhir transaksi dengan penyedia nilai tambah. Ya, akuntansi itu menggunakan sistem berpasangan atau double entry system. Jadi setiap transaksi keuangan atau transaksi bisnis itu dapat mempengaruhi sisi aset saja atau sisi pasifa saja, atau bahkan dapat mempengaruhi sisi aset dan pasifa sekaligus. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan dan beban. Ya, untuk memperoleh keuntungan, sebuah bisnis harus mampu menjual outputnya, baik berupa barang atau jasa. Sebuah bisnis pengolahan atau manufaktur harus menjual barang atau produk yang telah selesai diproduksi. Sedangkan bisnis perdagangan harus menjual barang yang telah diperoleh atau dibeli, dan bisnis jasa harus menjual jasanya. Nah, kegiatan jual beli tersebut pasti akan menghasilkan suatu yang disebut dengan pendapatan dan beban. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang penjurnalan. Dalam penjurnalan ini kita menggunakan buku jurnal. Buku jurnal ini merupakan media yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis atau urut waktu. Jurnal dirancang untuk menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi yang menyertainya. Di samping untuk menjurnal transaksi, buku jurnal itu juga berguna untuk membetulkan jurnal yang salah yang sudah terlanjur diposting di buku besar, yaitu dengan menggunakan jurnal koreksi. Berikut ini merupakan bentuk format standar dari jurnal umum. Formatnya sendiri itu terdiri dari halaman, kemudian ada tanggal, kemudian keterangan, dan ada referensi, dan ada kolom debit dan kredit. Selanjutnya disajikan sebuah contoh cara menjurnal sebuah transaksi. Di sini terdapat sebuah transaksi, yaitu pada tanggal 1 Mei 2021 diterima kas sebesar Rp11.000 dan kendaraan senilai Rp15.000 dari Pak Jaka sebagai modal batiknya. Nah, untuk analisis transaksinya sendiri adalah transaksi ini mengakibatkan kas bertambah Rp11.000, dan kendaraan bertambah Rp15.000, dan ekuitas bertambah Rp26.000. Itu berasal dari 11.000 ditambah 15.000. Nah, sesuai dengan aturan debit dan kredit, akun kas didebit sebesar Rp11.000 karena bertambah, dan akun kendaraan juga didebit sebesar Rp15.000 kembali karena ditambah juga, dan akun modal Pak Jaya dikredit sebesar Rp26.000. Nah, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Dan di kolom tanggal dituliskan tanggalnya, itu 1 Mei 2021. Di kolom keterangan dituliskan akun, itu kas, kendaraan, dan modal Pak Jaya. Dan dituliskan ini transaksi apa. Nah, dalam hal ini adalah transaksi setoran dari pemilik. Dari kolom debit dituliskan nilai dari kasnya, yaitu 11.000, dan kendaraan 15.000, dan di sisi kredit dituliskan sebesar 26.000. Langkah selanjutnya setelah melakukan penjurnalan adalah melakukan posting ke buku besar. Nah, buku besar atau ledger merupakan buku atau catatan akuntansi yang permanen. Buku besar berisi kumpulan akun yang terpadu, yang terkadang disebut juga sebagai rekening. Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut ini merupakan format standar dari buku besar. Secara umum formatnya hampir sama dengan jurnal umum,
tapi di dalam buku besar ini ditambahkan kolom saldo. Dalam buku besar terdapat yang disebut dengan bagan akun. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan prive adalah elemen-elemen dari laporan keuangan. Tiap-tiap elemen terdiri dari rupa-rupa akun yang dapat digambarkan dalam suatu bagan akun. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset itu diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar itu diklasifikasi jika aset tersebut memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan. Yang kedua dimiliki untuk diperdagangkan. Yang ketiga diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir adalah berupa kas atau setara kas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aset itu diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar sendiri itu terdiri dari kas, piutang usaha, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar atau bisa disebut juga dengan aset tetap itu terdiri dari tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Selanjutnya tentang kewajiban. Kewajiban itu merupakan kewajiban masa kini suatu bisnis atau usaha yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan harus keluar dari sumber entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Untuk kewajiban sendiri diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kriteria kewajiban jangka pendek itu yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi bisnis. Yang kedua dimiliki untuk diperdagangkan. Yang ketiga kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir suatu usaha atau bisnis tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang sendiri itu jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Kemudian yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek itu antara lain utang usaha, utang bank, utang pajak yang jangka waktunya di bawah 12 bulan. Kalau jangka waktunya sudah lebih dari 12 bulan berarti termasuk kewajiban jangka panjang. Ini merupakan beberapa akun yang juga menjadi komponen-komponen atau elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan itu merupakan kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan itu meliputi pendapatan dan keuntungan. Kemudian beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset. Jadi beban ini merupakan kebalikan dari penghasilan. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini digunakan untuk menyatakan hak residual atas aset suatu usaha atau bisnis setelah dikurangi segenap kewajiban. Kemudian selanjutnya adalah prive. Prive itu merupakan pengambilan aset suatu usaha atau bisnis oleh pemilik untuk kepentingan pribadi pemilik. Ini contohnya Pak Jaya memiliki usaha batik jaya, mengambil sejumlah uang dari rekening usahanya. Pengambilan tersebut disebut prive Pak Jaya. Dan ada istilah posting.
Posting ini adalah proses akuntansi setelah menjurnal transaksi dan melakukan pencatatan ke buku besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan, itu posisi aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Yang kedua adalah mengetahui kinerja, itu pendapatan, beban, untung, atau rugi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui arus kas usaha atau bisnis. Karakteristik dari laporan keuangan itu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Jenis laporan keuangan yang pertama adalah neraca. Neraca ini merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan suatu bisnis, yaitu posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal atau periode tertentu. Manfaat dari neraca itu untuk memantau likuiditas dan fleksibilitas keuangan suatu bisnis. Likuiditas adalah suatu alat ukur untuk menilai kemampuan suatu usaha atau bisnis untuk menyelesaikan kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan fleksibilitas keuangan adalah alat ukur untuk mengetahui kemampuan suatu usaha atau bisnis dalam mendapatkan sumber dana. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan tersebut menyajikan penghasilan selama satu periode dan beban untuk memperoleh penghasilan tersebut pada periode yang sama. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan, sedangkan beban meliputi biaya-biaya dan kerugian. Kemudian laporan keuangan yang terakhir merupakan laporan arus kas. Laporan arus kas itu menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Dalam laporan arus kas ini, penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasi menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada lebih atau kurangnya kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.